Baik, annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita ada kabar baik teman-teman ya, bahwasanya saya akan mencoba men-sharekan. Ini ada gaji PMI Korea sektor Service 2. Jadi baru saja kita dapatkan informasi dari negara tetangga teman-teman ya, di Nepal, bahwasanya mereka ada yang mendapatkan mendapatkan SLC atau standar lebur kontrak kerja teman-teman ya, di job service yang perpindahan itu. Nah, di situ mereka menampilkan bahwasanya ada detail gaji, jam kerja, dan lain sebagainya. Jadi di sini judulnya untuk hari ini adalah Gaji PMI Korea Sektor Service 2 ya. Ini berdasarkan SLC ya, berdasarkan standar lebor kontrak yang didapatkan dari orang tersebut ya. Cuma disclaimer bahwasanya kadang setiap industri beda-beda teman-teman ya. Ini kan nanti di service, nanti yang di resto dan lain sebagainya mungkin beda-beda teman-teman, tidak sama semuanya ya. Tapi kita ambil contoh salah satu saja, oke? Bisa dipahami ya bahwasanya untuk hari ini kita akan coba share gaji PMI Korea sektor Service 2 berdasarkan SLC yang didapat. Kayak gitu ya. Nanti aktualnya seperti apa ya kita juga belum tahu teman-teman. Ya karena ini sektor baru. Oke, ini buat gambaran teman-teman saja. Oke, kita next slide. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sini ada keterangan tentang imgem. Imgem itu maknanya adalah upah ya Robun ya. Di sini ada tentang upah. Nah, ini kan masih dalam bentuk bahasa Korea ya. Kemudian di bawah lagi payment. Payment itu berarti pembayarannya teman-teman ya. Ini ada pembayaran dan lain sebagainya, ini detailnya ya. Kita coba artikan dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi untuk kita artikan dalam bahasa Indonesia, yang pertama adalah gaji bulanan ya. Gaji bulanan untuk sektor service berdasarkan SLC yang didapat oleh orang Nepal itu tadi ya, salah satu orang Nepal itu, dia mengatakan katanya sejumlah 3.100.000 won gaji bulanannya ya, teman-teman. Ini ya, kalau misalkan kita rupiahkan dikali 12 misalkan ya. Nah, 1 won itu 12 rupiah. Berarti kalau kita rupiahkan sekitar 32 juta teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali. Anda kerja misalkan di resto ya, atau Anda kerja di hotel ya, di service teman-teman ya. Service itu kan sektornya ada ini ya. Subjobnya itu di resto dan di hotel. Nah, jadi di tempat tersebut bahwa Anda bisa mendapatkan upah sekitar 32 juta rupiah atau 3.100.000 won, kalau kita rupiahkan sekitar 32 juta rupiah. Wah, luar biasa amazing sekali ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga tunjangan dan lain sebagainya. Di sini masih kosong. Kemudian selama percobaan tambahan 50% dari upah normal dibayarkan. Untuk kerja lembur, jam kerja malam, dan kerja hari libur, masa kerja dalam waktu 3 bulan sejak tanggal dimulai pelatihan. Ini semuanya sama teman-teman. Jadi masa percobaan itu 3 bulan untuk awalun ya. Kayak gitu ya. Jadi lembur, shift malam atau hari libur akan dibayar 50% lebih tinggi dari upah reguler karyawan. Ya. Hal ini tidak berlaku bagi bisnis dengan 4 karyawan atau kurang. Jadi kalau misalkan di tempat kerja Anda itu karyawannya eh, apa namanya? Lebih dari 4 karyawan, maka Anda akan mendapatkan bayaran lebih 50% saat Anda overtime atau lembur. Saya rasa ini sama teman-teman ya dengan industri yang manufaktur. Yang jelas ini yang membedakan adalah upahnya. Upahnya itu di angka 3.100.000 won atau 32 juta kalau dirupiahkan ya, 32 juta rupiah kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada Genrosigan, ini jam kerja teman-teman ya. Working hours atau jam kerja teman-teman ya. Ini jam kerja rata-rata itu berapa nih? Daily overtime, tidak ada overtime setiap hari. Tapi ini tentatif ya. Di sini bahasanya masih tentatif, artinya menyesuaikan daripada kebutuhannya ya. Sistemnya ada 2 grup atau 2 shift ya. Kemudian 4 grup ya. Ini ada grupnya 4 grup 3 shift teman-teman ya, sistemnya. Ini dicontreng ya. Dia ada 4 grup 3 shift. Kemudian ada lagi jam kerja ya. Sehari itu Anda kerjanya 240 menit atau 12 jam teman-teman ya. Wah, luar biasa ya. Ini Anda kerja 12 jam. Nah, jam berapa aja sih? Ya, kita coba cek ya teman-teman. Dari jam 9 pagi, ini 9.30 sampai dengan 21.30. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita coba artikan ya. Nah, ini teman-teman ya. Jam kerja, ini ada jam kerja. Jam kerja itu dimulai dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 21.30. Berarti Anda kerja 12 jam teman-teman ya. Di resto ataupun di hotel ya. Itu kan di service itu kan sektornya ada 2, resto dan hotel. Anda kerja 12 jam satu hari ya Rebun ya, luar biasa. Anda harus siap capek berarti ya. Dengan bayaran tadi 3,1 juta won atau 32 juta rupiah, Anda kerjanya sehari 12 jam teman-teman ya.
Rata-rata jam kerja lembur harian 0. Ini tentatif ya, dapat berubah tergantung pada keadaan bisnisnya. Itu disampaikan seperti itu teman-teman. Artinya Anda bisa overtime, bisa enggak ya. Karena menyesuaikan daripada keadaan bisnis. Kemudian sistemnya ini tadi disampaikan dicontreng itu ini ya, 4 grup 3 shift. Nah, kayak gitu. Dari jam 9 sampai dengan jam 9.30 pagi sampai 9.30 malam. Rata-rata hari dari waktu 0 jam, kemudian dan lain sebagainya. 240 menit per hari ya. Kemudian waktu istirahat, jam istirahat, hari libur, dan lain sebagainya. Di sini ya, disampaikan untuk poin hari libur bahwasanya yang di service tersebut ya, Anda libur hanya hari Minggu. Oke, ingat-ingat teman-teman ya, hanya hari Minggu di sini ya disampaikan Anda liburnya hanya hari Minggu. Hari Sabtu Anda tetap masuk teman-teman ya. Jadi hari Sabtu Anda tetap masuk. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya mengenai pembahasan tentang gaji dan jam kerja dan lain sebagainya. Jadi untuk sektor service ini salah satu gambaran ya, karena kita kan ini sektor baru. Bahwasanya tadi ada yang mendapatkan SLC untuk gaji pokoknya sejumlah 3.100.000 won atau 32 juta rupiah. Kemudian kerjanya itu 6 hari, Senin sampai dengan Jumat. Kemudian setiap hari itu 12 jam kerja. Dari jam berapa, Sam? Dari jam 9 pagi ya, 9.30 pagi sampai dengan jam 9.30 malam. Oke. Untuk grupnya ini ya menyesuaikan ya. Anda bisa overtime apa enggak, Sam? Ya, itu menyesuaikan daripada kebutuhan si industrinya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk informasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari kita. Mohon dibantu share dan subscribe ya buat teman-teman yang sudah ngambil sektor service. Ini berita bagus teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gue ngapsin dari Robun Anjungi Gisio.